Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Artika Nur Hakim dari kelas 10 TVLM 2. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan dan membahas tentang senyawa aseton. Oke, langsung saja. Adapun poin-poin yang akan saya bahas adalah: yang pertama, struktur senyawa aseton, yang kedua, asal senyawa aseton, yang ketiga, proses pembuatan aseton, yang keempat, proses penguraian aseton, yang kelima, kegunaan senyawa aseton, dan yang keenam adalah masalah yang ditimbulkan dari senyawa aseton. Sebelum kita masuk ke poin-poin tersebut, saya ingin menjelaskan sedikit tentang pengertian dari aseton. Aseton sendiri adalah senyawa organik berbentuk cairan yang tidak berwarna dan mudah terbakar. Ia merupakan keton yang paling sederhana. Aseton larut dalam berbagai perbandingan dengan air, etanol, dietil eter, dan lain-lain. Ia sendiri juga merupakan pelarut yang penting. Struktur senyawa aseton. Senyawa aseton mempunyai rumus kimia yaitu C3H6O, dan struktur dari senyawa aseton adalah sebagai berikut. Berikut ini adalah gambaran dari senyawa aseton. Selanjutnya, asal senyawa aseton. Senyawa aseton adalah senyawa yang terdiri dari O yang terikat pada C dan memiliki rantai karbon CH3 pada cabang kiri dan kanannya. Maka terbentuklah ikatan yang disebut senyawa aseton dengan rumus kimianya C3H6O. Proses pembuatan aseton. Pada dasarnya, ada 4 proses untuk memproduksi aseton. Keempat proses tersebut adalah: yang pertama, proses Kuhlmann hidroperoksida. Pada proses Kuhlmann hidroperoksida, mula-mula Kuhlmann dioksidasi menjadi Kuhlmann hidroperoksida dengan udara atmosfer atau udara kaya oksigen dalam satu atau beberapa oksidaser. Temperatur yang digunakan adalah antara 80–130 derajat Celcius dengan tekanan 620 kPa, serta dengan penambahan Na2CO3. Pada umumnya, proses oksidasi ini dijalankan dalam 3 atau 4 reaktor yang dipasang secara seri. Adapun reaksinya adalah C6H5CH (CH3) tutup kurung 2 menjadi C6H5C buka kurung CH3 tutup kurung 2 menjadi C6H5OH ditambah CH3 COCH3. Hasil dari oksidasi ini pada reaktor pertama mengandung 9–12% Kuhlmann hidroperoksida, 15–20% pada reaktor kedua, 24–29% pada reaktor ketiga, dan 32–39% pada reaktor keempat. Selanjutnya, produk reaktor keempat dievaporasikan hingga konsentrasi Kuhlmann hidroperoksida menjadi 75–85%. Kemudian, campuran ini dinetralkan dengan menambahkan larutan natrium penoksida atau basa yang lain, atau dengan resin penukaran ion atau ion exchanger resin. Selanjutnya, campuran ini dipisahkan dan kruda aseton diperoleh dengan cara distilasi. Yang kedua, proses dehidrogenasi isopropil alkohol. Pada pembuatan aseton dengan proses dehidrogenasi katalitik isopropanol atau isopropil alkohol. Digunakan katalis dengan kombinasi ZNO atau ZRO dalam prosesnya. Reaksi yang terjadi dalam reaktor adalah sebagai berikut. Buka kurung CH3 tutup kurung C2HOH menjadi buka kurung CH3 tutup kurung 2CO ditambah H2. Reaksi ini terjadi pada fase gas dengan temperatur di atas 350 derajat Celcius dengan tekanan lebih kurang dari 2 bar sebelum dialirkan ke dalam reaktor isopropanol terlebih dahulu diuapkan. Produk keluar reaktor adalah aseton sebagai produk utama, gas hidrogen, isopropil alkohol, dan propana. Pemisahan aseton dari gas hidrogen dilakukan dengan kondensasi, karena gas hidrogen bersifat non-condensable. Selanjutnya, aseton dimurnikan dengan cara distilasi. Selanjutnya, yang ketiga, proses oksidasi isopropil alkohol. Pada pembuatan isopropil alkohol dengan proses ini, isopropil alkohol dicampur dengan udara dan digunakan sebagai umpan reaktor yang beroperasi pada temperatur 400–600 derajat Celcius. Reaksi ini dapat berjalan dengan baik dengan menggunakan katalis seperti halnya
pada proses dehidrogenasi isopropil alkohol. Reaksinya adalah C6 buka kurung CH3 tutup kurung 2 CHOH ditambah setengah O2 menjadi buka kurung CH3 tutup kurung 2 CO ditambah H2O. Reaksi ini eksotermis atau 180 kJ atau 43 kCal per mol pada temperatur 25 derajat Celcius. Untuk itulah diperlukan pengontrolan suhu yang cermat untuk mencegah turunnya yield yang dihasilkan. Reaktor yang dirancang agar reaksi dapat langsung didinginkan untuk mendapatkan konversi yang baik. Proses ini jarang digunakan bila dibandingkan dengan proses dehidrogenasi isopropil alkohol. Selanjutnya yang terakhir adalah fermentasi dari karbohidrat. Fermentasi kormeal atau molasses dengan genus Clostridium menghasilkan suatu campuran yang terdiri dari 1 butanol, aseton, dan etanol dengan konsentrasi keseluruhan 2%. Produk yang diperoleh dipisahkan dengan steam distilasi yang selanjutnya difraksionisasikan secara garis. Besar prosesnya adalah sebagai berikut. Molasses dilarutkan dalam air hingga konsentrasi mencapai 5%. Kemudian larutan ini disterilisasikan lalu didinginkan dengan temperatur 95 derajat Fahrenheit. Kemudian barulah dipompakan ke dalam fermenter. Kemudian ditambah dengan kultur bakteri Clostridium ke dalam molasses yang sudah disterilkan tadi. Selanjutnya ditambah dengan protein nutrients dan alkali untuk mengatur pH. Setelah difermentasi selama 36-48 jam, campuran fermentasi ini mengandung 1,5-2,5%. Campuran solvent dipompakan ke dalam distilasi. Campuran solvent tersebut terdiri dari aseton, etanol, dan 1 butanol. Selanjutnya kita akan bahas tentang proses penguraian aseton. Proses penguraian aseton dengan gas hidrogen atau H2 akan menghasilkan alkohol sekunder. Proses penguraian aseton dengan gas hidrogen termasuk reaksi adisi. Kenapa? Karena terjadi pemutusan ikatan rangkap pada atom C dengan penambahan atom H. Reaksinya adalah CH3, CCH3O ditambah H2 akan menjadi CH3, CH3OH atau aseton ditambah gas hidrogen akan menjadi alkohol sekunder. Kegunaan dari senyawa aseton. Adapun kegunaan dari senyawa aseton adalah yang pertama, cairan pembersih. Aseton seringkali merupakan komponen utama atau tunggal dari cairan pelepas cat kuku, etil asetat, pelarut organik lainnya. Kadang-kadang juga digunakan. Aseton juga digunakan sebagai pelepas lem super. Ia juga dapat digunakan untuk mengencerkan atau membersihkan resin kaca serat dan epoksi. Ia dapat melarutkan berbagai macam plastik dan serat sintetis. Ia sangat baik digunakan untuk mengencerkan resin kaca serat, membersihkan peralatan kaca gelas, dan melarutkan resin epoksi dan lem super sebelum mengeras. Selain itu, aseton sangatlah efektif ketika digunakan sebagai cairan pembersih dalam mengatasi tinta permanen. Selanjutnya yang kedua, sebagai stok umpan. Dalam bidang industri, aseton direaksi dengan fenol untuk memproduksi bisfenol A. Bisfenol A adalah komponen penting dalam berbagai polimer seperti polikarbonat, poliuretana, dan resin epoksi. Aseton juga digunakan dalam manufaktur kordit. Selanjutnya, sebagai pelarut. Aseton dapat melarutkan berbagai macam plastik, meliputi botol nalgene yang dibuat dari polistirena, polikarbonat, dan beberapa jenis polipropilena. Dalam laboratorium, aseton digunakan sebagai pelarut aportik polar dalam kebanyakan reaksi organik seperti SN2. Penggunaan pelarut aseton juga berperan penting pada oksidasi Jones. Oleh karena polaritas aseton yang menengah, ia melarutkan berbagai macam senyawa, sehingga ia umumnya ditampung dalam botol cuci dan digunakan untuk membilas peralatan gelas laboratorium. Walaupun mudah terbakar, aseton digunakan secara ekstensif pada proses penyimpanan dan transport asetilina dalam industri pertambangan.
Bejana yang mengandung bahan berpori pertama-tama diisi dengan aseton, kemudian asetilena yang akan larut dalam aseton. 1 liter aseton dapat melarutkan sekitar 250 liter asetilena. Selanjutnya, masalah yang ditimbulkan. Di samping kegunaan aseton yang lumayan banyak, masalah yang ditimbulkan aseton juga ada. Masalah yang ditimbulkan ini akibat menghirup, menelan, bahkan akibat keracunan aseton dalam jumlah besar adalah sebagai berikut. Ada pusing, mual muntah, detak jantung cepat, tekanan darah rendah, pingsan, koma, iritasi pada mata, iritasi saluran pernapasan, gangguan pernapasan, kejang, bahkan kematian. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang telah saya jelaskan dapat bermanfaat bagi Anda dan menambah wawasan Anda. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Mohon maaf juga bila ada kesalahan kata, mungkin ada ejaan kata yang kurang jelas. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.